Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbis rahli sodri wa yasirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, di dalam pertemuan perkuliahan kali ini kita akan membahas mengenai pergeseran nilai dalam kehidupan sosial budaya dan pendidikan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Oke, di sini kita akan membahas mengenai pergeseran nilai dalam kehidupan sosial budaya dan pendidikan. Disusun oleh saya, Sukma Novita Sari, NIM 315019000124. Nah, di dalam mempelajari bab pergeseran nilai dalam kehidupan sosial budaya dan pendidikan, nantinya terdapat tujuan pembelajaran yang akan diraih. Di antaranya adalah, yang pertama, dapat mengetahui pengertian pergeseran nilai. Yang kedua, dapat mengetahui pergeseran nilai dalam kehidupan sosial dan benturan-benturannya. Yang ketiga, dampak positif dan negatif dari pergeseran nilai dalam masyarakat. Yang terakhir, dapat mengetahui sistem pendidikan modern dan pergeseran nilai. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengertian pergeseran nilai. Pergeseran nilai dapat didefinisikan sebagai perubahan nilai-nilai yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat karena adanya pengaruh nilai dari luar atau pengaruh budaya dari luar. Pergeseran nilai juga merupakan salah satu akibat yang dimunculkan dari adanya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Pergeseran nilai juga bersumber dari dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian dipengaruhi oleh budaya dari luar yang membuat perkembangannya menjadi lebih maju atau bisa juga menjadi mundur dari masa ke masa. Selanjutnya adalah pergeseran nilai dalam kehidupan sosial dan benturan-benturannya. Pergeseran nilai dalam masyarakat terjadi seiring pengaruh dari globalisasi dan pengaruh budaya lain. Contohnya adalah perkembangan cyberspace. Perkembangan cyberspace adalah perkembangan dunia maya, mulai dari internet, lalu Facebook, terus Instagram, dan lain-lain. Ada juga perkembangan internet, perkembangan informasi elektronik dan digital. Banyak ditemui dalam kenyataan seiring terlepas dari sistem nilai dan budaya. Pada era globalisasi telah terjadi perubahan-perubahan yang cepat. Dunia menjadi transparan dan terasa sangat sempit. Hubungan menjadi mudah dan cepat. Jarak yang jauh pun menjadi tidak terasa, seakan-akan dunia ini tanpa batas. Perubahan-perubahan dunia ini otomatis menggeser nilai-nilai dalam masyarakat yang mengalami perubahan-perubahan. Nah, pergeseran-pergeseran nilai budaya itu adalah perubahan nilai budaya dari nilai yang kurang baik menjadi baik atau sebaliknya. Tergantung cara kita melihat dari pergeseran tersebut. Tergantung cara kita bisa berpikir apakah nanti pergeseran itu akan menjadi baik atau tidak, itu tergantung pada diri kita sendiri. Seperti itu. Lalu, salah satu aspek yang bergeser dalam kehidupan masyarakat adalah sistem. Sistem apa? Yaitu sistem nilai budaya yang menjadi ciri khas dari suatu keluarga tertentu. Keluarga ini akan lebih banyak dimasuki oleh budaya dari luar, sehingga nilai budaya yang tertanam sejak dulu yang diberikan oleh nenek moyang itu menjadi terlupakan seperti itu oleh generasi saat ini. Selanjutnya adalah faktor penyebab pergeseran nilai dalam masyarakat. Di sini saya menjelaskan ada 10 faktor penyebab pergeseran nilai dalam masyarakat, yaitu yang pertama adanya pengaruh globalisasi. Nah, sesuai artinya globalisasi adalah adanya pengaruh budaya dari luar. Nah, pengaruh budaya dari luar ini juga menyebabkan pergeseran nilai dalam masyarakat atau pergeseran budaya dalam masyarakat. Seperti itu. Selanjutnya ada pengaruh modernisasi. Modernisasi adalah perubahan masyarakat yang semula kurang baik menjadi lebih baik. Yang semula belum maju menjadi lebih maju. Seperti itu. Selanjutnya adalah respon dari masyarakat selaku penerima perubahan. Nah, respon dari masyarakat itu juga mempengaruhi faktor penyebab pergeseran budaya atau nilai dalam masyarakat. Bagaimana respon dari masyarakat? Apakah masyarakat menerima atau menolak? Apakah nanti masyarakat ikut mengembangkannya? Nah, itu juga nanti menjadi penyebab faktor terjadinya pergeseran nilai. Selanjutnya ada kontak dengan budaya lain.
Lalu ada sistem pendidikan formal yang maju. Maksudnya dari sini adalah sistem pendidikan formal itu meliputi pendidikan yang umum, contoh SD, SMP, SMA, seperti itu. Selanjutnya ada sikap menghargai hasil karya seseorang dan ingin untuk maju. Lalu ada toleransi terhadap perbuatan yang menyimpang atau deviation, tetapi bukan merupakan delinkuensi. Delinkuensi itu adalah seperti kenakalan remaja yang melanggar norma, seperti itu. Ada menyimpang perbuatan, tetapi tidak sampai menyimpang ke norma, maksudnya seperti itu. Lalu ada ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan. Di sini masyarakat itu tidak mudah puas gitu loh dengan adanya bidang-bidang kehidupan yang ada saat ini. Seperti itu. Nantinya juga menjadi faktor penyebab adanya pergeseran nilai. Itu. Selanjutnya juga ada penduduk yang heterogen. Heterogen itu ada artinya percampuran lah. Adanya penduduk yang berbeda-beda. Misalnya berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, berbeda suku bangsa, itu juga nantinya akan memengaruhi perubahan atau penyebab pergeseran nilai atau budaya dalam masyarakat. Selanjutnya ada sistem terbuka lapisan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan. Itu adalah faktor-faktor penyebab pergeseran nilai atau pergeseran budaya dalam masyarakat. Selanjutnya, di dalam pergeseran nilai juga ada dampak positif dan negatifnya. Di sini saya akan membahas dampak positifnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah adanya arus komunikasi yang lancar. Nah, perubahan masyarakat dari tradisional ke modern berdampak pada sarana komunikasi. Pada masyarakat tradisional mungkin masih menggunakan, contoh saja ketika mengirim surat itu pada zaman dulu masih menggunakan istilahnya burung merpati lah. Burung merpati, lalu merpati itu mengirimkan surat tersebut ke tuannya, seperti itu. Lalu setelah berkembangnya pergeseran nilai ini menjadi berubah menjadi lebih mudah, lebih digital, atau contohnya di sini anggap saja handphone lah. Handphone itu adalah sebagai sarana untuk mengirim pesan tanpa melalui media burung merpati tersebut. Kita hanya membeli saja, nanti langsung bisa terkirim dengan mudah, seperti itu. Selanjutnya ada berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, pergeseran masyarakat tradisional menuju masyarakat modern yang signifikan dulunya tradisional dapat beraktivitas jauh lebih mudah. Contohnya ya seperti tadi, arus komunikasi lancar. Di sini contohnya juga sama, pada masyarakat yang dulu menggunakan tulisan tangan dengan mengirim surat, menggunakan pos, atau juga menggunakan burung merpati tadi. Nah, sekarang sudah bisa menggunakan komputer, HP, atau laptop, seperti itu. Lalu ada tingkat hidup yang lebih baik. Nah, pergeseran nilai juga erat hubungannya dengan pengaruh globalisasi. Globalisasi menyebabkan pergeseran nilai dan budaya. Berhubungan pula dengan industri-industri maju, dengan dibukanya industri yang memproduksi alat-alat komunikasi dan transportasi yang canggih, merupakan salah satu cara untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Seperti itu. Selanjutnya ada perubahan sistem pengetahuan. Nah, masyarakat bisa juga sudah modern akan memiliki kesadaran betapa pentingnya pendidikan. Dengan pengetahuan, masyarakat sudah siap untuk menghadapi pergeseran nilai yang mungkin terjadi pada era globalisasi ini. Dan pengetahuan pula, kita dapat memproduksi barang dan jasa dengan mudah. Seperti itu. Lalu yang terakhir adalah perubahan pandangan hidup. Perubahan pandangan hidup masyarakat Indonesia itu terlihat pada kehidupan sikapnya, pada perubahan sikapnya. Seperti itu. Perilaku dan karyanya berkat pembangunan berkembanglah pandangan tentang pendidikan keseimbangan, kehidupan yang material dan spiritual. Yaitu. Nah, selanjutnya ada dampak negatif pergeseran nilai dalam masyarakat. Yang pertama, timbulnya sikap individualisme. Individualisme adalah masyarakat yang cenderung hidup sendiri-sendiri, tidak memperdulikan orang lain. Seperti itu. Terus rasa gotong royongnya, lalu ramah tamah kepada masyarakat itu berangsur-angsur hilang dengan adanya pergeseran budaya seperti ini. Lalu yang kedua ada kesenjangan sosial.
Kesenjangan sosial akan menyebabkan jarak antara si kaya dan si miskin. Misalnya seperti itu. Adanya pembatasan lah antara si kaya dan si miskin, bagaimana dia memperlakukannya, seperti itu. Yang ketiga ada masuknya nilai dari budaya lain. Masyarakat modern umumnya telah mengetahui teknologi seperti internet, handphone, media, televisi, dan teknologi lain yang ditiru habis-habisan oleh masyarakat sekarang ini. Sehingga apresiasi terhadap nilai budaya lokal pun mulai pudar dan mengalami kemunduran, seperti itu. Selanjutnya ada kenakalan remaja. Di dalam pergeseran nilai dalam masyarakat ini juga menimbulkan kenakalan remaja, yang mana remaja bisa mengakses serah datingnya di dalam Google, seperti mengakses budaya dari luar. Bisa saja dia mengakses hal-hal yang negatif dan menjadikan dirinya itu menjadi nakal, seperti itu. Yang selanjutnya adanya penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat itu bisa disebut dengan patologi sosial. Itu bisa muncul dikarenakan pergeseran nilai masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan bahwa pergeseran nilai berdampak pada kesenjangan sosial, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah sistem pendidikan modern dan pergeseran nilainya. Pendidikan jika dipersepsikan itu seperti halnya alat akulturasi umat manusia, maka segala bentuk atau unsur pengaruh dari perubahan sosial juga melanda dunia pendidikan. Oleh karena itu, sekolah sangat erat hubungannya dengan kondisi masyarakat yang harus dibudidayakan. Maka fungsi ganda dari sekolah yaitu sebagai cermin atau cita-cita masyarakat itu sendiri. Pada hakikatnya, fungsi ganda yang sangat penting dalam modernisasi masyarakat. Jika pendidikan dalam mengatasi stagnasi, tidak sebaiknya jika pendidikan dengan institusi bergerak dinamis serta inovatif, masyarakat akan terpengaruhi daripadanya. Jadi sebenarnya antara sekolah dan dinamika masyarakat itu berada dalam kompetisi ideal dan moral kehidupan yang diciptakan. Di dalam sistem pendidikan nantinya juga diharapkan oleh masyarakat itu harus berfungsi sebagai pusat pembudayaan manusia yang mengarahkan kemajuan hidup yang sejahtera. Sama seperti halnya pendapat dari Citra, ahli ilmu teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan itu akan berhasil jika mampu mengubah masyarakat itu sendiri dan mampu mengubah dan mengembangkan ilmu teknologi, seperti itu. Lalu pandangan ilmu pendidikan itu menunjukkan adanya perubahan dalam masyarakat tentang nilai-nilai membawa konflik dalam dunia pendidikan. Masing-masing mereka melihat sisi kelemahan dan kekuatan sekolah sebagai lembaga pembudidaya masyarakat. Tendensi dari perubahan demikian, sumber dampaknya antara lain yaitu terpenting adalah kemajuan ilmu, pengetahuan teknologi modern di satu pihak dan di pihak yang lain. Itu adalah tuntutan hidup manusia yang semakin besar dan kompleks yang cenderung ke arah pragmatis dan materialisme kehidupan. Jadi dapat dikatakan bahwa posisi lembaga pendidikan kita ini sedang berada dalam arena konflik nilai-nilai membawa kepada transisi nilai kehidupan baik spiritual maupun moral sampai etik yang amat sensitif terdapat sentuhan-sentuhan nilai hedonistik atau kenikmatan hidup material dari kehidupan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, dari paparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa manusia memiliki orientasi ke masa depan yang lebih baik, berikhtiar untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dari esok, dari hari ini maksudnya. Merupakan bagian nilai dari kehidupan manusia itu sendiri. Inilah yang akhirnya mendorong timbulnya berbagai upaya yang harus dilalui manusia sehingga akibatnya adalah perubahan kehidupan itu sendiri. Yang disebut sebagai perubahan sosial dan budaya berdampak terhadap pergeseran nilai. Salah satu penyebab pergeseran nilai yaitu modernisasi dan globalisasi. Modernisasi dan modernisasi dapat pada dasarnya tidak bisa dihindari. Yang bisa kita lakukan adalah menyesuaikan dengan kehidupan yang bermoral dan beragama, agar peraturan-peraturan kehidupan yang terjadi dalam masyarakat seperti timbulnya sikap individualisme, kesenjangan sosial, masuknya budaya-budaya lain, masuknya nilai-nilai politik barat, kenakalan remaja, dan adanya penyakit masyarakat diharapkan tidak menjadi dampak berkepanjangan yang disebabkan oleh efek dari proses perkembangan perubahan sosial. Berikut adalah contoh cuplikan video mengenai bab pergeseran nilai dalam kehidupan sosial budaya dan pendidikan.
Pergeseran nilai ini ialah perubahan yang terjadi pada era yang dulu plus masalah. Jadi kebutuhan dasar manusia ini ya manusia memiliki kebutuhan dasar yang bersifat heterogen. Net, bangun Net, pagi.